Hey hey hey, selamat berjumpa lagi di channel BB69. Pada episode hari ini saya akan membahas sebuah film dengan judul Capone. Film yang naskahnya ditulis dan disutradarai oleh Josh Trank ini berkisah mengenai kehidupan Al Capone yang baru saja dibebaskan setelah menjalani hukuman penjara selama 11 tahun. Adapun alasan pembebasannya adalah bahwa dirinya sedang menderita penyakit parah yang sehingga sebaiknya dirawat di rumah. Di film ini, kita melihat sosok Capone bukan lagi sebagai sosok gangster yang menakutkan dan mematikan. Film ini menggambarkan kehidupan di rumahnya saat-saat di mana ia menderita neurosifilis dan demensia. Kita diajak dengan gamblang melihat kala ia tidak bisa mengenali orang-orang di sekitarnya. Bahkan ada saat di mana ia tidak mengenal istrinya yang tercinta, bahkan sampai memaki-maki istri yang tercinta. Di film ini juga tidak segan-segan kita disajikan saat dia tidak sadar buang air besar di celana. Bukan hanya saat tidur saja loh, namun saat dia bersama orang lain sekalipun, ia tidak sadar dan tidak dapat menahan buang air besar, sehingga sampai terlihat di celananya ada noda dari kotorannya. Dan kita juga dapat melihat reaksi dari orang-orang sekitarnya, baik itu dikala dia bersama istrinya atau bersama dengan anaknya, juga saat bersama dengan para polisi. Kita dapat melihat respon dari mereka. Ada yang empati, namun ada juga merasa jijik. Nah, kemalangan itu juga ditambah saat dia terkena serangan stroke yang membuat dirinya semakin tidak berdaya. Di sisi lain, kita juga diajak untuk mengikuti usaha para polisi yang sebenarnya mereka itu berpikir bahwa Capone hanya berpura-pura sakit saja agar terbebas dari penjara. Di sini juga para polisi berusaha mencari tahu lokasi harta yang terpendam. Karena konon gosipnya si Capone ini masih mempunyai kekayaan uang yang dia simpan entah di mana, hanya dia yang tahu saja. Nah, di sini polisi berusaha untuk mencari itu. Namun, penggambarannya sepertinya hanya sekilas dan tidak terlalu mendalam juga, sehingga seolah terlupakan. Permasalahan dari nonton film ini adalah seolah kita tidak tahu mau dibawa kemana nih penonton oleh sang sutradara dan sekaligus penulis naskah. Apakah tontonan ini ada agar penonton menjadi empati atau malah puas dan menertawakan atas karma yang menimpa dari sang gangster tersebut? Bila memang ingin membuat kita empati, di sini tidak ada bagian yang baik dalam penggambaran masa lalunya. Di satu sisi, bila ingin membuat kita menertawakan bahkan mensyukurinya atas karma yang menimpa dirinya, di sini juga sepertinya tidak ada penggambaran atas kekejaman yang dilakukan oleh dirinya. Film ini juga dipenuhi oleh adegan-adegan yang cukup membingungkan menurut saya. Percampuran antara memori, halusinasi, dan kenyataan. Bahkan kesulitannya adalah kita tidak tahu dengan pasti apakah adegan tersebut adalah memori masa lalu yang menghantui hidupnya kini atau hanya khayalan, halusinasi, ketakutan akibat penyakitnya. Karena penyajian adegan-adegan yang ada itu tidak mempunyai tanda yang memisahkan ketiga hal tersebut. Hal ini juga membuat saya berpikir sebenarnya apa maksud dan tujuan Josh Trank terhadap isi film ini.
Apakah memang ingin menggambarkan isi kepala dari sang gangster dari sudut pandangnya, di mana keadaan pikirannya kacau akibat penyakitnya sehingga absurd sesuai dengan film ini? Atau memang beliau tidak tahu film ini mau dibawa kemana? Kalau dari segi acting, tidak usah diragukan lagi. Tom Hardy bermain dengan apik, menggambarkan sang Scarface yang sudah tidak berdaya. Linda Cardellini juga dapat mengimbangi aktingnya sebagai istri. Nah, jangan lupa nih dengan Matt Dillon yang mengundang simpati sekaligus pertanyaan, sebenarnya dia itu siapa sih dalam dunia nyata? Overall, film ini mempunyai premis yang sebenarnya sangat-sangat menjanjikan, karena kita ingin melihat akhir kehidupan daripada sang legenda penjahat ini. Namun, walaupun dengan deretan-deretan pemain yang keren-keren, film ini dieksekusi tanpa arah yang jelas dan rasanya hambar. Nilai dari saya pribadi adalah 5/10. Jangan lupa follow channel kami di BB69 dan bisa mendengarkan review-review film lain atau pembicaraan-pembicaraan dengan tamu saya di channel tersebut. Dan di IG kami di @babybuntel69. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.